Ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebenarnya saya sedang perjalanan, tapi ini sedang melipir gitu ya. Karena mau ada Zoom itu, saya melipir sebentar di pinggir gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, khaliqi kulli syai'in fil alami la syarikalah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Zoom kita bisa meeting bersama, kita bisa membahas agenda-agenda kita bersama, dan kita bisa meskipun malam mingguan kita masih kita masih berpikir bagaimana bicara tentang umat seperti itu. Nah, yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda revolusi akbar kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena risalah beliau, karena dakwah beliau, sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, iman, dan juga ihsan. Baik bunda-bunda semua, selamat datang, ahlan wa sahlan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua di malam ini, kita mampu bersua gitu. Nah, marilah kita buka koordinasi malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Selanjutnya, karena nanti takut kemalaman, monggo saya langsung serahkan kepada Bunda Deni, kepadanya kami persilahkan. Monggo Bunda. Susunan acaranya dilihat, pembukaannya siapa, terus saya apa, ada sudah saya sampaikan toh, sambutannya oleh siapa, gitu. kemudian saya kan yang juknisnya, kemudian dari Bu Husnul menyampaikan apa, ada sudah saya kasihkan, susunan acaranya sudah saya kasihkan Mbak Ninin dan Mbak Anita. Silakan. Bunda, sebentar. Halo, cek. Mohon maaf. Untuk laporan penyelenggaraan kepada Bu Lili, apakah Bu Lili sudah monitor? Susunan acaranya dibaca dulu. Anissa bisa minta bantu, Anissa? Iya, Mbak. Mohon maaf, Ibu-ibu. Ada kendala di sinyal, begitu. Tadi sudah sempat dibuka ya? Sudah, Anissa, tinggal susunan acara. Oke, siap. Saya ambil alih kalau begitu ya. Untuk susunan acara pada malam hari ini, di rapat koordinasi kita, yaitu pertama adalah dari laporan penyelenggaraan dari Bu Lili Prihantini, seperti itu. Kemudian sambutan dari Bu Husnul Hayati, lalu pengarahan teknis lapangan dari Bu Deni Anak Iktikafia, dan kemudian tanya jawab, seperti itu. Untuk memulai acara yang pertama, yaitu laporan penyelenggaraan dari Bu Lili Prihantini, mungkin bisa tersambung. Kepada Bu Lili saya persilahkan. Ya, siap, Dek. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bil khusus yang terhormat, yang saya cintai, yang saya sayangi, Bunda Husnul, Ibu Bunda kita tercinta ya, yang selalu
apa ya, LHPB selalu ngerepoti beliau gitu. Yang terutama khusus juga teman-teman Ketua LHPB maupun yang mewakili dari seluruh 35 kabupaten kota yang pada malam hari ini siap untuk mendengarkan laporan dari saya, dan tentunya nanti apa sih sebenarnya kita kok dikumpulkan pada malam hari ini gitu ya. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, teman-teman semuanya, bahwa karena tadi saya diminta untuk laporan, maka saya laporan. Ya. Yang pertama bahwa LHPB sampai saat ini adalah masih SK pengunduran. Ya. Dari seharusnya kan kita 2020 sudah selesai, namun masih pandemi sampai dengan nanti setelah muktamar, setelah adanya muswil, maka kita nanti akan entah masih entah tidak, pokoknya LHPB harus wajib eksis ya, gitu nggih. Maka karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penanaman pohon, diharapkan dari Divisi Lingkungan Hidup itu bergerak cepat untuk bisa memberikan penyadaran atau awareness kepada teman-teman semuanya untuk penanaman atau untuk mempertahankan lingkungan kita agar tetap sehat, baik, dan nyaman gitu. Kemudian maka karena pada bulan ini, bulan November, seharusnya bulan November, Desember itu adalah bulan menanam, ya, sampai dengan 5 Januari puncaknya itu nanti, maka LHPB Jawa Tengah bekerja sama dengan pimpinan pusat dan Lazisme pusat, kita mengadakan kegiatan yaitu penanaman mangrove, dan ininya adalah penanaman pohon dan sayur. Nah, ya kan kita tanam apa? Yaitu pohon mangrove yang insya Allah karena kebetulan kemarin tahun kemarin itu kita sudah penjajakan ya, mengadakan kegiatan peduli sampah waktu itu, dan kita lihat ada beberapa hal yang memang perlu kita tindak lanjuti, diantaranya adalah penanaman mangrove di Karimun Jawa. Maka kemarin proposal kita yang kepimpinan pusat itu disetujui untuk penanaman mangrove dan penanaman pohon dan sayur ya. Nah, pohonnya apa aja ya, ada apa namanya, matoa, ada duren ya. Itu ada alpukat juga, nanti kita akan menanam bersama di apa namanya, di Karimun Jawa. Nah, insya Allah kita nanti akan berangkat ke Karimun Jawa pada hari Jumat pagi. Kemudian pada hari Sabtu kita menanam bersama dengan MDMC Jawa Tengah, Jepara, khususnya MDMC di Karimun Jawa. Maka dari itu ibu-ibu kami harapkan seluruh Jawa Tengah itu juga untuk bisa mengadakan penanaman pohon dan sayur. Seperti yang sudah kita lakukan pada tahun kemarin ya. Maka harapan kami dengan adanya penanaman pohon ini akan menjadi salah satu mitigasi kebencanaan ya. Kalau kita menyelamatkan lingkungan secara otomatis maka kita akan menyelamatkan diri dari bencana banjir atau yang lain. Nah, ibu-ibu semuanya, ini kita bekerja untuk penanaman pohon, nanti kita laksanakan untuk bukan simbolis ya, tapi benar-benar penanaman mangrove dan penanaman pohon dan sayur. Maka dari itu nanti ibu-ibu dari seluruh Jawa Tengah itu kami harapkan nanti juga penjenengan-penjenengan semuanya untuk bisa menanam dengan pola asuh ya. Pola asuh itu seperti apa? Seperti ini, seperti pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, khususnya LHPB, itu adalah kita menanam tapi kita serahkan pemeliharaannya di Karimun Jawa ya. Di pimpinan cabang dan pimpinan cabang Aisyah maupun pimpinan cabang Muhammadiyah di sana serta MDMC dan pemuda Muhammadiyah. Maka kita karena sistemnya adalah omor, maka
di sana nanti kita tidak bekerja sendiri, Bu, tidak ngendero sendiri, tetapi nanti kita omor bersama-sama dengan Muhammadiyah dan seluruh elemen Muhammadiyah di sana. Gitu nggih. Lah, kami harapkan dengan penanaman pohon ini nanti panjenengan bisa, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Deni selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup, nanti seperti apa dan treatmentnya seperti apa, kemudian disimulasikan seperti apa, nanti bisa Bu Deni akan menjelaskan, beliau sebagai Ketua Divisi Lingkungan Hidup. Nah, dari itu kepada Bu Husnul juga kami sampaikan bahwa penanaman pohon dan sayur dengan sistem pola asuh ini memang kita gulirkan pada saat adanya GMPS kemarin ya, tahun 2021 di awal Januari itu kita memang booming untuk GMPS sampai dengan sekarang. Karena ini masih pandemi, maka untuk lomba pembuatan video masih tertunda nih, masih ada satu PR lagi ya, PR yang kemarin belum selesai sebenarnya untuk GMPS karena memang pandemi ini memang kita dibatasi dengan sistem prokes, jadi untuk pembuatan video memang belum kami gulirkan. Maka dari itu nanti ibu-ibu semuanya, seluruh pimpinan daerah se-Jawa Tengah itu seyogyanya LLHPB tetap eksis, karena apalagi di pandemi ya, nanti masih sosialisasi, masih pembenahan, masih tetap mengingatkan baik flyer maupun info-info penting tentang pandemi, walaupun sudah landai, tetapi masih ya kalau ini masih di Solo itu masih ada satu pasien COVID ya. Nah, jadi itu ternyata COVID masih ada gitu. Jadi kemarin juga ada sebelum PTM itu memang Pak Gibran selaku wali kota, saya kan pegawai di Surakarta ya, jadi saya menceritakan kepegawaian saya, yaitu kalau ada satu anak saja di sekolah itu masih positif COVID, itu seluruh sekolah di lockdown. Alhamdulillah kemudian kemarin ada PCR dan sebagainya, itu sudah alhamdulillah ini minim ya, sudah minim. Maka ini apalagi di Muhammadiyah itu tentunya penjenengan selaku yang dituakan, selaku yang diberi amanat oleh MCCC ya, di baik pusat, provinsi maupun daerah, itu tentunya kita punya kewajiban untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita jangan sampai abe, tetap prokes, kalau kegiatan-kegiatan tetap menggunakan prokes ya. Itu dari saya, intinya bahwa pada malam hari ini kita berkoordinasi untuk satu, sosialisasi bahwa kita di bulan ini adalah ada penanaman pohon ya, yang dipusatkan di Karimun Jawa ya. Nanti yang akan berangkat insya Allah dari LLHPB Jawa Tengah sekitar 12 orang atau 10 orang, itu kita akan berangkat Kamis sore ya, Kamis sore nanti kita Kamis sore berangkat sampai di sana, kemudian menginap di Jepara, kemudian kita juga nanti akan ada rapid test ya. Kemudian karena salah satu syarat kita bisa naik kapal harus ada rapid dan sudah vaksin. Nah, vaksin 2 lagi ya, tidak hanya 1, jadi harus sudah 2. Maka dari itu nanti teman-teman mohon doanya ibu-ibu semua dari daerah 32 kabupaten kota, kita mengadakan kegiatan ini bisa lancar, bisa dimudahkan urusannya oleh Allah. Kebetulan kita juga akan didampingi langsung oleh Ketua Umum MDMC Pusat ya, Pak Budi Setiawan, itu insya Allah akan mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Ya, maka dari itu ibu-ibu kami harapkan nanti mungkin live atau enggak, nanti terserah di sana bisa apa enggak gitu. Yang pasti bahwa kami harapkan dari masing-masing daerah nanti juga bisa membuat video atau diupload di YouTube ya, untuk sosialisasi menanam pohon ini. Ya, gitu nggih.
dari kami pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, khususnya LHPB, bahwa ini adalah kerja bareng, solid, ya. Insya Allah nanti tim media juga akan selalu menginfokan kegiatan kita selama di Karimun Jawa. Demikian dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Kita coba ya, masih ingat nggak untuk yel-yel LHPB? Masih ibu-ibu? LHPB, tangguh, tangguh, tangguh. Wer. Oke. Ayo coba semuanya. Dibuka mikrofonnya, dibuka videonya, semuanya kita yel-yel ya. LHPB. Tangguh. Hanya gini toh. Tangguh luar biasa. Bukan seperti kita di jalanan ber gitu enggak ya. Yang Itu adalah perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wer-wernya itu bahasa Inggris. Jadi di mana-mana lah gitu. Ya. Jadi LHPB tangguh di mana-mana, maksudnya begitu. Jadi biar ada action yang bisa nyelentik kuping kita itu. LHPB tangguh, wer. Itu gitu. Satu kali lagi ya semuanya ya. Nah, coba. LHPB Tangguh. Sekian, bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bu Lili. Semangat banget ya Bu ya. Pokoknya meskipun di pandemi, LHPB harus tetap eksis, harus tetap hidup seperti itu ya Bu Lili ya. Ya. Baiklah Ibu sekalian, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bu Husnul Hayati. Ibu, monggo kepada Bu Husnul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Lili selaku Ketua LLHPB PWA Jawa Tengah, ada beberapa sesepuh, tadi ada Bu Ruminten, kemudian mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, ada semua ketua-ketua dari LLHPB di PDA, dan ada beberapa bapak-bapak atau mas-mas ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita secara virtual. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita sudah bisa melakukan pertemuan secara offline sehingga suasananya menjadi semakin ramah ya. Ramah dan semakin semangat gitu. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti apa yang menjadi ajarannya, apa yang dituntunkan oleh beliau, sehingga kelak kita akan menjadi umatnya yang senantiasa semakin baik amal ibadah dan keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Lili tadi mengakhiri pertemuan itu dengan salam LLHPB. Nah, kalau sekarang saya mengawali dengan salam LLHPB, boleh Bu Lili dan ibu-ibu? Boleh, Bu. Boleh ya. Tapi yang semangat ya ibu-ibu. Ayo kita yang semangat. LLHPB tangguh. Ya, baik. Mudah-mudahan
kita senantiasa tangguh, dan saya melihat, saya sangat mengapresiasi LLHPB ini meskipun lembaga baru, ya, karena baru dibentuk setelah muktamar di Makassar, ya, tetapi kegiatannya luar biasa di Jawa Tengah ini, sangat luar biasa. Beberapa kegiatan menjadi kegiatan yang belum pernah dilakukan di LLHPB di luar Jawa Tengah. Ya, misalnya waktu kita mengadakan apa itu Bu Lili di Karanganyar itu. Jambore itu luar biasa, sungguh saya mengapresiasi. Nah, saat ini kita dalam rangka menyelenggarakan peringatan Hari Menanam Pohon, dan pada tanggal nanti ya 28 November, jadi 2 minggu lagi. Ya. Setelah itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili, akan diikuti dengan kegiatan menanam pohon pada bulan November dan Desember. Apabila di tingkat pusat, di tingkat LLHPB Jawa Tengah, itu kegiatan dipusatkan di Karimun Jawa, maka di tiap-tiap PDA diharapkan sudah dipersiapkan dari sekarang kegiatan-kegiatan serupa, sehingga ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif. Ya, tangguh wer ya, di mana-mana tangguh, di mana-mana LLHPB itu akan menjadi kunci semangat bagi masyarakat di sekitarnya untuk menjaga lingkungan hidup dalam rangka mencegah atau mitigasi bencana. Mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya misi Aisyah itu adalah misi dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf, ya, amar ma'ruf. Kalau sebagian masyarakat itu sudah melakukan nahi mungkar di lingkungan di lingkungan masyarakat, di lingkungan hidup, ya, maka kitalah yang nanti akan melakukan nahi mungkar. Jadi apabila seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ya, yang di situ mengandung suatu pesan, ya, bahwa Allah akan menciptakan, ya, manusia. Di situ Allah berfirman akan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi ternyata apa? Ya, malaikat tidak setuju karena manusia itu membuat kerusakan. Dan benar ya, ternyata sebagian manusia itu melakukan kerusakan. Tetapi kitalah yang menjadi khalifah di muka bumi. Jadi mudah-mudahan Aisyah di mana-mana, di seluruh Jawa Tengah ini khususnya, akan menjadi khalifah di muka bumi, terutama dalam lingkungan LLHPB itu adalah di dalam menjaga lingkungan hidup, ya. Karena sebenarnya ketika kita menjaga lingkungan hidup, ya, kita tidak hanya sekedar menyelamatkan bumi saja, ya. Karena kalau Aisyah itu kan mempunyai program Green Aisyah. Ya, Jadi Green Aisyah. Kalau di tingkat di Indonesia itu ya Green Indonesia atau program Hijau Indonesiaku, itu programnya Aisyah, ibu-ibu, ya. Ya, jadi program Hijau Indonesiaku itu sebenarnya dalam jangka panjang, karena kita harus melakukan secara berkelanjutan, secara masif, menyeluruh di seluruh wilayah, karena where tadi, semangat where tadi itu harus ada di mana-mana. Kita menjadi agen lingkungan hidup, perempuan itu harus menjadi agen lingkungan hidup yang tangguh, ya, sehingga jangka panjang itu sebenarnya menyelamatkan generasi yang akan datang. Karena tugas kita jadi untuk merawat bumi,
Dan komitmen Aisyah itu di dalam merawat bumi itu disemangati oleh semangat bahwa bumi itu bukan warisan nenek moyang, tetapi adalah titipan anak cucu. Kalau titipan anak cucu berarti kita mempunyai amanah yang berat itu. Amanah untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu Aisyah memang perlu melakukan satu gerakan masif ya untuk menggalakkan berbagai aktivitas yang sebenarnya secara praktis sudah ada. Pengelolaan sampah tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili ya. Kemudian juga perlu sebenarnya menggandeng tangan dengan majelis yang lain, misalnya majelis pendidikan itu menggalakkan pendidikan ekologi, kemudian dengan lembaga kebudayaan tadi seperti misalnya contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Tarsiah tadi ya, itu adalah Bu Taryati, mohon maaf, Bu Taryati itu adalah membuat ekoprint tadi. Jadi saya sangat menghargai, saya sangat bangga dengan kreativitas ibu-ibu, dengan ketangguhan dan berbagai macam kegiatan ibu-ibu. Mari kita bersama-sama menjaga alam kita, ya, supaya kita menjadi khalifah di muka bumi, supaya kita bisa mengatasi bagaimana menghadapi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dalam arti merusak lingkungan. Kitalah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan. Barangkali itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan mohon maaf ya, jangan lupa masih tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Izinkan saya membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita mulai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hayati atas sambutannya. Sekaligus menjadi pembuka acara kita pada malam hari ini. Langsung saja acara inti kita yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Deni. Bu Deni? Ya, Mbak Bu, Anissa, screenshot-nya sudah disiapkan? Oke, siap Bu. Ya, ditayangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ahsanin illa yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat amma ba'du. Baiklah, karena sudah malam dan memang ini harus segera kita sampaikan, langsung saja saya sampaikan juknis gerakan penanaman pohon dan sayur dengan sistem pola asuh dari LHBB PWA Jawa Tengah. Lanjut, Mbak. Lanjut. Gerakan menanam pohon, buah, sayur dari LHPB PDA se-Jawa Tengah ini latar Ibu belakang. ngapunten nggak bisa di slideshow, Bu. Nggak bisa di Slideshow. resource itu diapain? Dibesarin. Dibesarin. Anissa. Nah. Matur nuwun. Iya, matur nuwun Mbak Anissa. Jadi latar belakangnya ini perubahan iklim telah diakui sebagai penyebab meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan,
cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, badai siklon, dan lain-lain. Berbagai bencana alam tersebut menimbulkan korban harta dan tak jarang juga jiwa. Di Indonesia, BNPB mencatat total 1.441 kali bencana alam melanda Indonesia sejak 1 Januari hingga 18 Juni 2021. Oleh karena itu, kita semua harus berperan dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim agar risiko dapat dikurangi dan tidak muncul bencana berkepanjangan. Lanjut, Mbak. Lanjut. Lanjut, Mbak Anissa. Lanjut, Mbak. Nggak mau, nggak mau ini. Oh ya udah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah yaitu tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Dan yang dicuri akan menjadi sedekah, apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1552. Lanjut, Mbak. Jadi kegiatan yang akan dilakukan dalam gerakan ini ada 3, yaitu awareness atau penyadaran. Jadi kegiatan penyadaran lingkungan dalam konteks perubahan iklim dan pentingnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencegah bencana. Yang kedua, pola asuh pohon dan sayur, yaitu merupakan aksi penanaman pohon dan sayur dengan pola asuh. Hal ini dilakukan karena selama ini penanaman pohon sifatnya seremonial dan pohonnya tidak terawat dengan baik. Kita akan menanam pohon dengan target di satu titik atau area dengan masing-masing area minimal 500 pohon dan 100 bibit sayuran, yaitu dengan jenis yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kontribusi pada ustadzah lingkungan. Kegiatan ini ditargetkan akan mempunyai 1.000 ustadzah lingkungan di LHPB kita. Lanjut, Pak. Mengingat ini ya, peringatan Hari Besar di Lingkungan Hidup, yaitu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008 bahwa setiap tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan bulan Desember sebagai bulan menanam pohon nasional. Pencanangan MPI dan BMPN ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Pohon mempunyai peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pohon menjadi suhu bumi tetap dingin, menyerap karbon dan menyaring polusi udara. Pohon juga memitigasi bencana alam dengan mengatur cuaca, menstabilkan tanah dan mencegah erosi. Sasaran asnafi itu ada 3, yaitu fakir. Program ini ditujukan di daerah yang ada dalam kategori masyarakat yang masih kurang mampu. Kemudian miskin, lokasi program berada pada daerah miskin dari daftar Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dalam biasanya disingkat dengan PDT, kemudian transmigrasi RI serta lasisme. Yang ketiga, sabilillah, yaitu bagian dari jihadnya kita sebagai Aisyah dan Muhammadiyah untuk meluaskan dakwah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi fokus kegiatan ini yaitu gerakan menanam pohon sebagai bagian dari salah satu kegiatan mitigasi bencana. Jadi menanam pohon tidak asal menanam, dari awal direncanakan siapa yang akan menanam, juga siapa yang akan bertanggung jawab merawat sampai menjadi pohon yang kokoh dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan sehingga bermanfaat bagi semuanya.
Lanjut, Mbak. Lanjut. Dilanjut, Mbak. Dilanjutkan screenshot-nya tadi. Bu Deni, sepertinya Mbak Anissa terganggu sinyal. Oh ya. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu gerakan ini dimulai awal November tahun 2021 hingga bulan Desember. Saya tunggu, Mbak. Sebentar saya bantu Bu Deni. Tadi sampai di pelaksanaan kegiatan, Mbak. Lah ini. Baik Bu Deni. Sudah terlihat ya Bu Deni? Ya baik, terima kasih. Ya, makasih Mbak Intan. Gerakan ini dimulai awal November tahun 2021 hingga Desember pada 35 LHPB PDA se-Jawa Tengah. Jadi pelaksanaan kegiatan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu persiapan koordinasi Divisi Lingkungan Hidup LHPB Jawa Tengah kepada LHPB PDA se-Jawa Tengah pada hari ini Sabtu 13 November jam 19.30 sampai dengan selesai. Terus yang kedua nanti akan ada launching program oleh LHPB PWA Jateng bersama MDMC di Masjid Taqwa Dukuh Alang-Alang Karimun Jawa Jepara pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Kemudian diharapkan gerakan menanam pohon dan sayuran serentak di 35 daerah se-Jawa Tengah. Kemudian ada pelatihan Ustadzah Lingkungan, ini yang mengadakan dari LHPB PP Aisyah yang nantinya kita fokuskan Ustadzah Aisyah ini diampu oleh Mbak Ninin yang ini sudah mulai dikader oleh LHPB PP. Semangat ya Mbak Ninin. Kemudian yang Monef ini nantinya dan pelaporan pohon secara berkala dipantau perkembangannya. Jadi tidak asal menanam tadi, kegiatan tidak hanya menanam, tapi dalam beberapa bulan, setahun kemudian, setengah tahun ditilii ya, ditengok di yang mengasuhnya itu apakah sudah tumbuh, apakah mati dan sebagainya, itu perlu tidak dibiarkan saja, tapi juga dirawat dengan baik dan dilaporkan. Laporan ini berupa publikasi, narasi, dan video di mass media milik Persatuan Muhammadiyah, MPI, SIA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya sebagai siar perempuan Aisyah berkemajuan. Publikasi juga dilaporkan ke grup LHPB PWA Jawa Tengah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan di 35 LHPB PDA se-Jawa Tengah. Lanjut Mbak Intan. Bapak, saya terkendala. Kerjasama kegiatan gerakan ini diharapkan bekerjasama antar semua majelis, lembaga, dan ortom pada Muhammadiyah maupun Aisyah, didukung lazismu setempat. Ya. Jadi pihak pemerintah yang dapat berkontribusi pengadaan pohon dan bibit tanaman antara lain di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan lain-lain, banyak yang bisa untuk kita mintakan bibit atau juga pembibitan secara mandiri. Lanjut, Mbak. Jadi diharapkan kegiatan ini tetap ini ya berkolaborasi dengan majelis lembaga yang lainnya. Demikian Juknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan gerakan menanam pohon, buah, sayur, sistem pola asuh LHPB PDA se-Jawa Tengah. Harapannya semua pihak dapat terlibat aktif dalam menyukseskan kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan
tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang akan menanyakan kegiatannya bersifat bagaimana. Pada tahun kemarin kita sudah menanam, mungkin akan menanam lagi dan meninjau yang sudah ditanam dulu apakah sudah berbuah atau dan sebagainya bisa dilaporkan ke LHPB PWA Jawa Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang mau menanggapi, bisa langsung ini ya, open mic. Kalau belum bisa open mic, bisa chat box di chat. Nanti kami baca. Monggo. Saya ingat kayaknya di Wonogiri dulu itu ada penanaman apa ya? Saya masih ingat di Wonogiri, kemudian di mana ya? Ya Uti kayaknya. Mungkin bisa dilaporkan hasil penanaman pada tahun kemarin ya. Monggo yang akan menanyakan. Bu Lili masih di unmute. Sudah paham kira-kira ya semuanya? Paham. J. Dari PDA, monggo. Karena setelah ini nanti, ini kan baru awareness ya. Jadi nanti ada penjelasan semuanya diharapkan untuk bisa bermitigasi bencana melalui penanaman pohon. Nah, nanti setelah penanaman pohon tetapi dengan pola asuh. Artinya pola asuh itu adalah nanti misalnya gini. PDA itu menyerahkan bibit pohon kepada pimpinan cabang dan nanti setiap 3 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun itu bisa dilihat hasilnya, nah, gitu ya. Dilihat hasilnya, apakah itu mati atau tidak. Nah, itu nanti diserahkan kepada bisa amal usaha seperti di TK atau di SD, mungkin yang sudah punya SD, atau bekerja sama di di kantor-kantor PCA misalnya atau kantor PDA misalnya. Tetapi ini nanti pengawasannya adalah dari PDA, tetapi yang merawat jangan sampai mati misalnya itu adalah yang diserai. Nah, gitu. Itu namanya dengan sistem pola asuh. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian setelah ini nanti diharapkan penjenengan semuanya di setiap kabupaten kota itu ada ustazah lingkungan bisa menggandeng dari tablik, tapi harapannya adalah tidak secara umum, tapi khusus untuk lingkungan. Jadi itu milik LHPB. Nanti akan dikoordinir oleh Mbak Ninin ya, selaku bukan ketua divisi, tetapi subdivisi dari divisi lingkungan hidup itu ada ustazah lingkungan. Itu nanti yang semua terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkungan itu nanti yang mensosialisasi adalah ustazah lingkungan. Ini seperti itu kira-kira bisa dipahami nggih ibu-ibu dari PDA? Yang mau ini monggo di open mic aja. Assalamualaikum. 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 Bu Lili. Alhamdulillah. Dari Brebes, Bu. Dari Brebes, oke. Ya Bu, terima kasih. Ini karena kemarin Bu Maimun Hayati selaku ketua LLHPB Brebes kan sedo ya Bu waktu pas. Iya kemarin saya juga. Iya, sehingga sampai sekarang memang kita belum menunjuk karena sebetulnya SK-nya kan SK perpanjangan sudah jadi dan belum sedo sehingga sampai sekarang belum ada penunjukan. Artinya siapa pengganti beliau nanti sampai itu. Tapi kalau kebetulan saya itu sering mendampingi beliau kalau beliau ada acara LHPB, beliau selalu minta saya mendampingi dan menggantikan beliau
seperti contoh waktu pas ada apa ya Bu di Tawangmangu itu loh, ya itu saya juga hadir mewakili beliau sebagai ketua LHPP. Insya Allah, anak kebetulan besok Sabtu, besok Minggu depan kita ada pertemuan tribulan dengan PCA. Nanti insya Allah kita sampaikan terkait kegiatan ini. Cuma pertanyaannya berarti nanti tiap itu cabang harus ada titik itu ya Bu ya? Atau ini sekupnya daerah itu ada satu titik atau harus satu cabang itu satu titik? Mohon info Bu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Bunda Aini dari Brebes. Ini dari LLHPP Kabupaten Semarang sudah raise hand. Monggo langsung saja, nanti baru ditanggapi sama Bunda Deni. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi penanaman sayur dan buah dengan pola asuh, itu tadi kan diinfokan bahwa dipusatkan di satu titik. Qadarullah, pimpinan kami itu mempunyai memimpin TK ABA dan juga mempunyai PAUD. Kemudian sudah sejak program ini berjalan, kami membuat sejenis garden dengan menggunakan hidroponik, Ibu. Nah, apakah kami perlu membuat yang baru atau cukup melanjutkan yang sudah ada? Karena qadarullah sampai saat ini masih berjalan dan masih asri, alhamdulillah, dan kemudian wali murid dan siswa juga antusias dalam program kami, juga ikut serta dalam program tersebut, Ibu. Terima kasih, Ibu. Matur nuwun Bunda. Monggo Bunda Deni. Ini oke. Terima kasih atas pertanyaan. Tadi dari Brebes ya Bu Aini. Jadi diharapkan satu titik ini sekitar 100 sayur atau pohon. Ini minimal. Jadi silahkan sebanyak-banyaknya karena ini sebetulnya berkaitan dengan waktu ada Milad Aisyah, Ibu Ketua Aisyah, PP Aisyah Bu Jantini itu mengharapkan kita menanam pohon sebanyak-banyaknya 5.000 pohon apa 5 juta itu. Jadi seluruh Indonesia. Juga kerjasama ini tidak hanya harus LHPP saja, tapi juga dengan terutama ekonomi. Jadi di Majelis Ekonomi itu ada ketahanan pangan ya. Jadi sebetulnya ketahanan pangannya ditujukan juga pada waktu pandemi kemarin kan karena COVID dan diperkirakan ekonomi menurun. Jadi peran dari Majelis Ekonomi juga dalam ketahanan pangannya perlu kita gandeng. Jadi tidak harus karena tadi Ibu almarhumah tidak ada Bu almarhumah ya, Bu Maimun. Saya juga kenal baik dengan beliau, pernah satu kamar itu ya waktu dulu kegiatan di Tawangmangu. Itu jadi kegiatan ini tidak terfokus hanya urusannya LHPP, tapi semuanya teman-teman dari NA, dari pemuda, dari majelis dan antar lintas majelis, ortom dan lain-lain kita gandeng. Jadi tidak harus Omor. Ya, Omor. Jadi Wan Muhammadiyah One Respon itu tidak hanya dalam bencana tapi dalam mitigasi bencana ini antara salah satunya yaitu penanaman pohon. Kemudian yang kedua dari mana Mbak Ninin tadi? Yang ada TK dari Kabupaten Semarang terkait hidroponik, Bunda. Oh ya. Dari Kabupaten Semarang terkait hidroponik ini alhamdulillah ya sudah berjalan. Lebih baik melanjutkan tidak apa-apa ini Bu, karena pola asuh tanam ini kan tidak harus membuat baru, tapi mungkin yang dulu sudah ditanam masih perlu perawatan, juga perlu dirawat. Jadi kita sistem pola asuh, jadi kita tanamkan pola asuh tidak hanya menanam ditinggal begitu saja, juga melanjutkan ini malah lebih bagus karena ini memang
tujuan dari pola asuh kan seperti itu ya. Jadi tidak harus menanam baru. Kalau tidak ada baru kita menanam lagi begitu. Demikian Mbak Ninin, mungkin bisa dilanjut pertanyaan yang lain. Nggih, monggo menawi badhe ini ya yang mau tanya bisa raise hand atau bisa di chat box, nanti insya Allah kami baca dan akan langsung ditanggapi sama Bu Deni. Sedikit menambahkan juga terkait dengan ini ya, Ustadzah lingkungan itu maksudnya selain sosialisasi memang ada namanya penyadaran. Jadi kalau itulah yang menjadi khas Muhammadiyah, itu kita ketika berteori juga ada dalil-dalil normatif yang kita keluarkan gitu. Jadi penyadaran secara religiusnya gitu, seperti itu. Monggo Bunda-bunda. Terima kasih Mbak Ninin. Terkait Ustadzah lingkungan, mungkin setelah kita launching di Karimun Jawa penanaman pohon, Desember kan masih ada waktu untuk kegiatan Ustadzah lingkungan ya Mbak Ninin. Nanti kita cari waktu yang tepat pada bulan Desember untuk kegiatan seperti ini, tapi membahas tentang Ustadzah lingkungan ya Mbak Ninin. Baik. Arahan dari PPAS ya. Ya, baik Bunda, mohon izin Bun dari PDA Banyumas, Bunda. Silakan. Ya, monggo Bunda Zakia. Ya, ini tadi Mbak Ninin ya, tadi belum ada jawaban kita di PDA itu dipusatkan pada satu titik atau harus sebanyak-banyaknya gitu ya. PCA yang kita minta untuk menanam pohon ini atau kita fokuskan pada satu cabang seperti itu. Tadi masih belum ada jawaban saya kira. Kemudian ya untuk Banyumas, mohon maaf ini saya mewakili ya dari ketua LRHPB-nya. Jadi beliaunya kayaknya kalau Zoom ini kayaknya susah untuk bisa nyambung apa gimana gitu sehingga kami mewakili. Tetapi yang jelas tahun yang kemarin PDA Banyumas juga sudah melakukan itu, hanya kemudian untuk kontrolnya saya belum tahu persis, mohon maaf, dan insya Allah ini nanti kita sosialisasikan di tingkat PCA untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua, Bun, tadi terkait dengan Ustadzah lingkungan, ini mesti harus ada juklak tertentu atau juknisnya seperti apa Ustadzah lingkungan ini, gitu kan ya, sehingga jelas bagi PDA nantinya ketika harus menyiapkan Ustadzah lingkungan ini, karena kayaknya ini baru bagi kita, gitu kan ya. Dan kalau tadi dikatakan Ustadzah lingkungan ini khusus untuk ngurusi lingkungan, lah itu juknisnya seperti apa? Saya kira perlu PWA memberikan ya arahan gitu ya, memberikan sosialisasi. Kemudian yang ketiga ya, saya mohon maaf ya selaku ketua umum mungkin selama ini tidak bergabung karena sudah ada ketua dan anggotanya gitu. Mungkin juga perlu saya sampaikan, alhamdulillah di Banyumas ini juga sering ada bencana, Bunda. Baru-baru ini kita ada tanah longsor, kemudian kita ada kebakaran, bla 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 gitu kan ya. Dan alhamdulillah karena kita kerjasama dengan Lazismu, PDA Banyumas ikut berkontribusi gitu ya dengan MDMC untuk mengatasi bencana-bencana itu. Saya kira sama dengan PDA-PDA yang lain, hanya di PDA Banyumas ini saking seringnya ada bencana karena kondisi tanah yang labil seperti itu. Bunda, ya tadi dari sambutannya Bu Husnul setuju sekali ketika masa pandemi ini bagaimana LHPB tetap eksis dan menjadi LHPB yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah ini bisa menjadi contoh LHPB yang ada di wilayah-wilayah yang lain gitu. Dan saya harapkan mungkin, atau saya tidak tahu ya Bunda ya, setiap kegiatan ini kan dilaporkan gitu ya kepada PWA. Kita juga sudah selalu menginformasikan di web-web kita di PWA
masing-masing untuk kegiatan-kegiatan LHBB ini. Begitu saja, terima kasih Bun. Yang pertama tadi mungkin perlu jawaban saya, jadi nanti bisa saya sampaikan di LHBB-nya. Matur nuwun. Matur nuwun Bunda Zakia. Monggo Bu Deni dulu saja. Ya, terima kasih langsung saja ya. Jadi dari Banyumas banyak sekali terima kasih atensinya Bu Zakia selaku Ketua BDA juga. Jadi penanaman itu minimal itu 1 titik itu minimal Bu, diharapkan sebanyak-banyaknya karena menanam itu tidak langsung hidup semua itu juga tidak, jadi ada tambal sulamnya, jadi itu jadi 1 titik itu minimal, jadi sebanyak-banyaknya. Kemudian mewakili itu tidak masalah Bu, karena LHBB itu sifatnya omor ya, Wan Muhammadiyah, Wan Respon, jadi tidak terkotak-kotak begitu, ini kerjaannya LHBB, ini kerjaannya ekonomi, tidak seperti itu. Jadi kita saling berangkulan ya, satu majelis, lain majelis, ortom, lembaga, dan semuanya harus bergerak bareng. Kemudian tentang ini, Ustadzah lingkungan, itu masih dikader oleh PPA Aisyah LHBB, dalam hari ini PWA Jawa Tengah yang kita tugasi untuk ikut kader tersebut adalah Mbak Ninin. Nanti diharapkan Mbak Ninin setelah dididik oleh PPA Aisyah nanti akan mewakili PWA Jawa Tengah untuk mengampu semua PDA se-Jawa Tengah. Diharapkan nanti kita nunggu juklak dan juknisnya ya Bu, kayak gitu ya Mbak Ninin. Kemudian yang di Banyumas ini sering ada bencana, saya juga sering mengamati, ini memang Bu Sukowati itu sering mengupload itu ya, jadi bencana. Jadi kontribusi di LHBB diharapkan itu sesuai dengan fikih bencana perempuan. Jadi kita fokuskan karena LHBB ibu-ibu itu ke dapur umum dan psikososialnya Bu. Jadi kita tidak ikut misalkan ya kita water rescue ya, water rescue itu berlatih berenang, bukan berarti kita nanti kalau ada orang kelelep nulungi, itu tidak, tapi minimal untuk mempertahankan dirinya sendiri kalau ada terseret hanyut dan sebagainya, minimal bisa menolong dirinya sendiri. Bukan berarti kita nanti kalau ada yang kelelep kita ikut nulung, itu tidak, karena keterbatasan fisik kita. Juga tidak ikut misalkan macul-macul ya, saya pernah lihat itu. Jadi bapak-bapaknya enggak tahu kemana kok, LHBB, PWA mana saya lupa, PDA mana, pokoknya macul-macul di situ. Itu bukan ranah kita Bu. Jadi MDMC yang ini mendirikan dapur umum, juga yang Lazismu yang mendanai, tapi bukan berarti LHBB ikut mendirikan matok-matoki membuat itu, bukan, tapi ikut di dalamnya yaitu di dapur umumnya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai kodrat kita masing-masing, bukan kita melawan arus kodrat kita, bukan. Demikian Bu, ini untuk semuanya saja ya, untuk LHBB semuanya. Jadi perlu kita memperhatikan fikih bencana khususnya perempuan. Kita harus melihat kondisi kita harus bagaimana dan tidak dipaksakan. Misalkan ada malam-malam ada orang tenggelam malah ikut bapak-bapak ke mana? Ke titik lokasi, di sana ikut jagong, itu tidak kita inginkan seperti itu. Jadi LHBB itu tetap pada kodratnya, dan yang pertama utama harus keluarga didahulukan. Jadi jangan sampai keluarga tidak terurus malah mengurus yang lainnya, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu harus mengurus rumahnya sendiri, selesai dengan dirinya sendiri baru menolong orang lain. Demikian Mbak Ninin, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Di chat box itu ada Bunda Siti Kodariah dari LHBB Karanganyar sama menanyakan terkait dengan Ustadzah lingkungan, kemudian minta di-share materi terkait dengan itu bekal gitu ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Deni, insya Allah saya akan mengikuti training terlebih dahulu atau mengikuti semacam pelatihan dari pimpinan pusat Aisyah. Nanti setelah itu
insya Allah kami akan segera memberikan materi melalui pelatihan juga seperti itu. Kira-kira seperti itu, Nggih, Bu Deni. Terus, Nggih. Betul Mbak Ninin. Jadi Begitu. yang Jawa Tengah ini kita ini kan yang masih dididik oleh Aisyah PP itu Mbak Ninin. Jadi nanti nunggu Mbak Ninin sampai selesai di kelasnya menunggu dulu. instruksi dari pimpinan pusat, nanti lalu kita share ke se-Jawa Tengah insya Allah. Nanti kita adakan koordinasi seperti ini khusus Ustadzah lingkungan. Baik. Tapi Bu Ninin. Pripon. Ya, tapi itu yang tadi disampaikan Bu Deni nanti bisa di-share ya? Bisa, ya. Kami mengikuti Di chat ya? pelatihan dari pimpinan Di chat pusat. ya? Nanti otomatis Enggak, maksudnya kan kita dapat karena kebetulan kan minggu depan tanggal 21 kita pertemuan dengan cabang. Oh iya. Ya nanti saya di-share, butuh, Bu. ya saya butuh untuk menyampaikan paling tidak kan untuk ke cabang-cabang kayak gitu loh. Untuk sementara Bunda. Sementara nggak apa-apa. Sementara bisa memakai fikih bencana Bun. Di situ di bab materi mitigasi bencana itu sebenarnya sudah banyak, cuman belum kepada pengarus utamaan gender sama belum pengarus utamaan khusus ke lingkungan. Tapi lingkungan juga sudah masuk ke mitigasinya. Mengaten Nggih, Bunda, itu untuk sementara. Enggak, maksudnya nanti saya pada saat pertemuan tribulan menyampaikan yang penanaman pohon ini, itu juknisnya pakai apa? Oh, materi yang tadi saya sampaikan nanti di-share, Bu. Nanti di-share. Ya, maksud saya seperti itu. Ya. Itu aja. Baik. Ya, makasih. Coba saya menambahi, boleh, Dek Ninin? Dek Ninin? Silakan, Bunda, monggo Bunda. Oke. Ibu-ibu semuanya, jadi prinsipnya LLHPB ini kan mesti bergerak terus ya. Pergerakan kita itu kalau respon itu omor ya. Omor itu berarti bersama-sama dengan MDMC, dengan pemerintah ya. Ortom. Ya. Dengan Ortom. Nah, kita LHPB itu juga sama, Bun. Jadi seperti ini kan mitigasi bencana. Jadi penjenengan tidak hanya LHPB yang bergerak, tetapi seperti besok yang di Karimun Jawa itu adalah Omor. Jadi semua bergerak, baik pemudanya, baik Aisyahnya, baik Hizbul Watonnya, baik itu pemuda Muhammadiyahnya, baik MDMC, semua akan terjun besok tanggal 27 itu ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan penjenengan yang disampaikan oleh Mbak Deni tadi benar bahwa konsentrasi LLHPB itu untuk lingkungan hidupnya ini tolong diane ya Bu ya. Tolong di matke. Jadi konsentrasi lingkungan hidup itu adalah di kepedulian sampah GMPS itu ya. Dan penanaman pohon. Jelas ya ada dua konsentrasi itu. Kemudian yang di divisi penanggulangan bencana, konsentrasi kita itu juga dua. Yaitu konsentrasi di psikososial dan konsentrasi di dapur umum. Kalau tadi Mbak Deni mengatakan bahwa kalau ada bencana itu yang mendirikan dapur umum adalah MDMC, betul, yang mendirikan tendanya. Tetapi nanti proses pada saat dapur umumnya adalah nanti bersama-sama dengan MDMC dan LHPB gitu loh Bu. Jadi yang nyari ke lokasi itu bukan ibu-ibu, betul yang disampaikan oleh Bu Deni. Penjenengan ngurusi, yang diurusi adalah dapur umum satu. Yang kedua adalah mengenai psikososial. Psikososial itu nanti kita kerjasamanya adalah dengan MKS ya. Kita sudah pernah melatih psikososial itu seperti apa sih? Yaitu coro gampangnya ini baik. Psikososial itu adalah ketika ada bencana, ada orang stres karena mikir bencana, itu yang akan kita tenangkan. Itu nanti terdiri dari lansia,
anak-anak, kita bedakan Bu, disabilitas itu juga kita bedakan, kemudian perempuan ya, perempuan, lansia, disabilitas itu penting, dan remaja ya tentunya itu. Yang kita konsentrasikan adalah itu. Nah, kenapa LLHPB itu juga pelatihan rescue ya, atau pelatihan rescue untuk apa namanya menolong ya, menolong. Seperti di air kemarin kita di apa namanya di Melongo kemarin itu juga kita, karena apa Bu? Bencana tidak hanya di darat tetapi juga di air. Bagaimana sih biar penjenengan selamat, maka bisalah renang begitu. Berenang di laut dengan berenang di sungai atau berenang di kolam renang berbeda. Maka kami berusaha untuk memperkenalkan itu untuk mitigasi bencana. Gitu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya untuk penanaman pohon itu karena dicanangkan Bu Nurjana kemarin 5 juta pohon itu bisa di Indonesia ya, itu maka target kita di Jawa Tengah itu minimal itu 5.000. Maka dari itu 5.000 kok kecil Bu, berarti nanti nek 5 juta berarti kita sebagian dari wilayah yang lain ya kan gitu kan. Lah maka dari itu nanti mohon tidak hanya satu titik, kalaupun penjenengan konsentrasi satu titik itu berarti kan mitigasi bencananya, padahal di contoh di Purwokerto itu tidak hanya satu titik kan yang bencana ya kan, bencana longsor ya toh, itu kan perlu berarti tidak hanya satu titik. Misalkan kemarin saya waktu di Istana Tsunami itu kita lihat ya di Purwokerto juga ada. Maka dari itu monggo nanti untuk penanaman jangan hanya satu titik, itu minimal satu titik. Misalnya cabang mana, nah itu. Kemudian nanti saya harapkan itu semua cabang itu bisa digerakkan Bu. Jadi penjenengan katakanlah 5.000 itu dibagi 35 berapa kan gitu kan. Oh misalkan dibagi 35 itu kira-kira kan ada sekitar 100 sekian pohon atau 200 sekian pohon, itu berarti 1 PDA. Lah PDA itu terdiri dari beberapa cabang. Lah itu dibagi aja kan begitu. Setiap cabang itu saya harapkan ada penanamannya. Jadi biar bergerak semuanya, tidak hanya yang kena saja, tetapi karena ini mitigasi. Jadi kan apa Bu? Karena kita ini adalah sudah dunia atau internasional, ini sudah ada perubahan iklim, maka diharapkan di Indonesia ini adalah paru-paruna dunia. Maka diharapkan pergerakan kita LHPB itu adalah bisa menanam pohon minimal 1 orang 10 kalau saya. Ya, tidak hanya 1. Kalau misalkan tadi ada Bu, kalau itu yang hidroponik boleh. Tetapi ini adalah untuk mitigasi bencana. Kalau hidroponik itu kan bisa untuk ketahanan pangan ya. Tapi ini adalah untuk mitigasi bencana, diharapkan untuk bisa menanam pohon yang keras. Ya, yang keras. Seperti misalnya yang bisa ada manfaatnya. Contoh mangga, jambu, ya, duren, yang di situ N-nya apa? Blimbing misalnya. Seperti itu. Di samping kita bisa memanfaatkan buahnya, kita juga bisa memanfaatkan daunnya yang mengeluarkan udara, yang mengeluarkan oksigen. Jadi itu adalah kontribusi kita terhadap perubahan iklim. Jangan sampai Indonesia ini, khususnya Jawa Tengah, mohon maaf ini Jawa Tengah itu sudah dianggap terbaik se-Indonesia, ya LHPB Jawa Tengah. Ini saya juga kaget. Kenapa? Karena di pimpinan pusat itu yang sudah dianggap LHPB yang benar-benar nomor 1 adalah Jawa Tengah. Ya terkait, makanya kemarin kita kedatangan tamu dari Reuters Inggris itu terkait dengan penanaman pohon ini. Maka kita juga harus wajib di setiap daerah, di setiap cabang itu penjenengan penjenengan opiak-opiak, bahkan apalagi kalau misalkan penjenengan punya amal usaha. Jangan sampai amal usaha itu kering dari tanaman, bahkan mungkin diblek gedung tok 7 lantai misalkan, itu alangkah sayangnya ya. Berarti kan di situ tidak ada perputaran udara yang sehat. Karena mungkin gini, kadang-kadang ya amal usaha itu
lahannya sempit, kemudian apa namanya mengembangkannya dengan sistem AC misalnya. Itu juga kurang bagus, Bu. Kenapa? Karena di situ tidak ada yang namanya perputaran udara yang bebas. Maka dari itu kita harapkan Aisyah Muhammadiyah itu diharapkan punya lahan di setiap amal usaha, baik kantor maupun amal usaha yang lain seperti koperasi, seperti sekolah, seperti ini itu wajib ada penanaman pohon ya Bu ya. Nah, itu diserahkan kepada amal usaha tersebut. Itu namanya adalah pola asuh. Nah, kemudian PDA apa tugasnya dengan adanya penanaman pohon pola asuh itu? Yaitu memonitor ya, memonitoring, mengevaluasi. Oh nek misalnya iki ben gede piye. Nah, itu ada supportnya dari PDA. Jadi tidak hanya nanam begitu saja, bar ditinggalkan karena itu hanya simbolis saja, jangan sampai begitu. Kita jujur Aisyah ya. Aisyah itu adalah satu itu adalah bisa berkelanjutan ya, bisa berkelanjutan. Mungkin kita tidak akan Bu, tidak akan melihat hasilnya, tetapi hasilnya adalah nanti anak cucu. Maka ini keberlanjutan Bu ya. Jadi mohon nanti ibu-ibu untuk ustadzah lingkungan nanti sangat penting bisa bekerja sama dengan tablik ya. Tablik kan sudah punya ustadzah ya kan. Nanti ditambahi apa ustadzah apa sih lingkungan itulah, itu penting karena di setiap event ibu itu seyogyanya bisa disampaikan tentang fikih kebencanaan dimulai dari adanya mitigasi lingkungan kan begitu. Terima kasih itu tambahan saya. Jadi ini memang benar-benar kita harapkan untuk penanaman pohon dengan pola asuh ini memang harus berjalan tidak hanya sebagai simbol-simbol saja. Nek digawe video, digawe api, tanamannya dan lain sebagainya, bukan itu. Ya, bukan itu. Kita tidak membutuhkan booming dari media oke, tetapi tidak dipakai hanya untuk pemoles saja, tetapi ini benar-benar penanaman pohon yang digunakan untuk mitigasi kebencanaan, apalagi sekarang ada perubahan iklim, gitu nggih. Jadi ini secara dunia itu memang perubahan iklim sudah, makanya Indonesia sebagai paru-paru dunia itu jangan sampai kehilangan atau tidak memproduksi oksigen, justru malah menjadi global warming. Bangga dengan AC, bangga dengan ruangan dingin AC dan lain sebagainya itu jangan ya. Aisyah menghindari seperti itu ya. Karena apa? Karena kita menjaga alam, maka alam menjaga kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jadi ustadzah lingkungan ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan Bu Lili. Makaten J. Ini sudah jam 9. Mungkin ada 1-2 untuk yang benar-benar belum terkonfirmasi atau mau mengkonfirmasi atau belum jelas. Bisa langsung open mic, dan saya juga akan mengingatkan untuk presensi menawi dereng presensi monggo di chat box sudah ada di share sama Mbak Intan, bisa diisi dulu presensinya mekaten. Iya. Kalau sudah tidak ada mungkin karena mungkin ini juga sudah jam 9 dan sudah waktunya kita beristirahat gitu Nje. Saya sehariku dari pagi masalahnya. Sebelum ini kita tutup, ada doa dari Bunda Ruminten. Untuk Bunda Ruminten kami persilahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi nustonik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika
abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa ilman wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzor wa Nafi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, berkatilah segala aktivitas kita selama mengikuti rangkaian acara-acara kita ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk mengerjakan tugas-tugas kami di Karimun Jawa nanti dalam memajukan LLHPB wilayah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal soleh dan hasil yang berkah. Ya Allah, selamatkanlah kami nanti di dalam perjalanan kita ke Karimun Jawa, kegiatan dari awal hingga selesai, senantiasa dalam kebaikan, tanpa halangan suatu apapun, hingga bertemu keluarga kembali. Allahumma inna nas'aluka sama'at fi dinina, wa afiatan fi jasadina, wa rizqan fi ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qoblal mautina, wa rahmatan indal mautina, wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma habin alaina fi sakaratil mautina, wa najata minan nari wa afwal indal hisab. Ya Allah, berkailah, berilah kami solusi apabila kami mendapat kesukaran-kesukaran dalam menindaklanjuti program-program LLHPB ini. Dan tetapkanlah pertemuan ini sebagai ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa maj'al tahu sahla wa anta taj'alul khazina idza sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Doanya menyentuh sekali, semoga langsung didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Semoga berkah melimpahi pergerakan dan perjuangan LLHPB Aisyah Jawa Tengah. Semoga yang berangkat ke Karimun Jawa diberi keselamatan dan kami menunggu oleh-olehnya dan gebrakan-gebrakan lainnya seperti itu. Baik, kami selaku MC yang memandu acara, jika ada bersalah mohon sekali mohon maaf karena ini melipir gitu ya, adaptasi harus beradaptasi dimanapun kita berada, harus bisa beradaptasi seperti itu. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto enggak? Foto bersama, Mbak. Foto bersama. Bunda-bunda semuanya, oke, mungkin untuk sesi foto saya ambil alih. Ini ada dua Mbak Intan, mungkin slide. bisa open cam juga. Oke, mohon bunda-bunda yang belum open slide, Amin, ya video Rabbal boleh alamin. dibuka dulu. Ini ada dua slide, akan saya ambil slide pertama dulu. Boleh bergaya 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi slide pertama 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua. Bunda-bunda yang belum menyalakan videonya bisa dinyalakan. Saya mulai 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Bu Dedi, Bu Lili sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Bu Deni jangan lupa ya materinya ya. Tangguh. Aku tangguh.